Seringkali kita, terutama aku, merasa bahwa dengan umur yang masih belum kepala empat, badan yang masih kuat, dan pikiran yang masih tajam, berarti ajal masih sangat jauh. Sehingga seringkali kita menyia-nyiakan waktu. We're taking things for granted. Akhir Februari lalu atau sekitar 2 minggu sebelum puasa Ramadan, aku dan ibu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam kedua orang tua ibu. Dan memang juga ada beberapa urusan terkait makam yang harus diselesaikan saat itu. Seperti biasa menjelang bulan Ramadan, suasana makam memang menjadi lebih ramai. Tapi ada satu hal yang membuatku cukup terhenyak di hari itu. Kami berdua tiba di makam bersamaan dengan rombongan ambulans yang sedang mengantarkan jenazah menuju liang lahatnya. Terlihat iring-iringan beberapa orang yang membawa keranda berjalan menuju petak makam yang sudah disiapkan. Dan beberapa orang yang tampak sedang berduka menyusul di belakangnya. Lalu aku berpikir, siapapun yang ada di dalam keranda tersebut mungkin telah memiliki banyak rencana untuk menyambut bulan Ramadan ini. Boleh jadi beliau Allah yarhamu pun telah merencanakan akan berlebaran di mana tahun ini. Kejadian kedua sekitar 3 hari sebelum puasa Ramadan. Aku mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari salah satu sahabatku Manda. Ia menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialami. So while she was stopping by at a gas station, dari seberang jalan terlihat sebuah ambulans yang sedang memasukkan seseorang ke dalamnya. Menurut keterangan polisi setempat, dua korban ini sebelumnya tertimpa ranting pohon yang jatuh, lalu motor oleng ke kanan, kemudian dihantam oleh sepeda motor lain yang sedang melintas di belakangnya. Kedua korban adalah ibu dan anak yang berumur 47 tahun dan 20 tahun. Kaki kiri sang ibu mengalami patah tulang, sedangkan anaknya qadarullah dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lalu aku berpikir, ibu dan mendiang anak itu mungkin telah memiliki banyak rencana untuk menyambut bulan Ramadan ini. Boleh jadi mereka sekeluarga pun bahkan telah merencanakan akan berlebaran di mana tahun ini. Kejadian ketiga tepat 2 hari sebelum puasa Ramadan dimulai. Setelah sholat asar, pengeras suara masjid membuat sebuah pengumuman yang tadinya aku kira sebagai himbauan untuk memulai sholat tarawih malam ini. Namun ternyata himbauan itu dimulai dengan kalimat yang sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka cita. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan berumur 67 tahun, warga RT sekian dan RW sekian. Lalu aku berpikir, beliau Allah yarhamu mungkin telah memiliki banyak rencana untuk menyambut bulan Ramadan ini. Boleh jadi beliau sekeluarga pun telah merencanakan akan berlebaran di mana tahun ini. Di tanggal 11 Maret, Allah mudahkan aku untuk mengikuti kajian guru kami Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah di Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat. Judul kajiannya adalah Bisa Jadi Ini Ramadan Terakhirku. Ada satu poin dalam kajian tersebut yang membuat aku benar-benar tertampar, or in English we say, hits too close to home. Beliau Hafizahullah berkata, sebab-sebab kita tidak bisa maksimal dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan mengerucut menjadi satu sebab, yaitu tulul amal. Tulul amal dapat didefinisikan sebagai panjang angan-angan, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah procrastination. Hal ini membuat kita merasa masih dapat hidup lama dan bahkan masih dapat bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Panjang angan-angan seperti ini dapat merusak amal. Beliau hafizahullah membuat sebuah analogi yang sangat bagus, Masya Allah. Kalau ada seorang narapidana akan menghadapi hukuman mati dan diberi kesempatan untuk menunaikan sholat asar sebelum dieksekusi menjelang maghrib, maka sholat asar itu akan menjadi sholat asar paling khusyuk yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Mungkin pada saat takbir saja air matanya sudah bercucuran. Lalu dilanjutkan dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Langsung teringat semua kasih sayang Allah selama ini yang dia sia-siakan. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat yang sangat panjang, seakan-akan tidak ingin cepat-cepat mengakhiri sholat tersebut. Terpikirkah oleh kita bahwa di tempat lain, ada seseorang yang let's say berumur sama dengan narapidana tadi, sedang menunaikan sholat asar di antara tumpukan pekerjaan dan deadline yang semakin mepet.
Mungkin sholat asar yang 4 rakaat dapat diselesaikan dalam waktu hanya 2 menit dengan surat pendek Al-Kautsar dan An-Nasr yang hanya 3 ayat. Yang penting cepat supaya tidak terlalu lama meninggalkan pekerjaan. Padahal Allah takdirkan di jam yang sama dan di hari yang sama mereka berdua meninggal dan tidak lagi bisa menunaikan sholat maghrib apalagi isya. Seringkali kita, terutama aku, merasa bahwa dengan umur yang masih belum kepala empat, badan yang masih kuat, dan pikiran yang masih tajam, berarti ajal masih sangat jauh. Sehingga seringkali kita menyia-nyiakan waktu. We're taking things for granted. Sholat subuh terburu-buru, merasa toh masih ada duhur, duhur terlambat, sekalian mendekati asar supaya asarnya on time, maghrib dijamak dengan isya karena salah perhitungan waktu pulang kantor. Para salafus soleh juga mencela sifat panjang angan-angan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Diriwayatkan oleh Abu Nuain dalam Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 76. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, janganlah kalian panjang angan-angan dan jangan sampai kalian terlena oleh panjang angan-angan. Sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu yang dekat dan sesuatu yang jauh adalah yang belum datang. Speaking of death, one thing that I can never forget is what Ali Banat, may Allah be pleased with him, said a few months before he passed away. It goes like this. It took a doctor in white coat to tell me I was going to die. But Allah has been telling me all my life. But I didn't believe him. Dari mulut seorang dokterlah aku baru menyadari bahwa aku akan meninggal. Padahal Allah telah mengatakan itu berkali-kali selama seumur hidupku, tapi aku tidak mempercayainya. Untuk yang belum tahu siapa Ali Banat Allah yarhamu, aku akan membagikan kisah beliau yang aku kumpulkan dari beberapa sumber dan semoga kisah ini dapat menjadi sebuah pengingat serta ibroh bagi kita semua. Ali Banat adalah pengusaha sukses asal Sydney, Australia, yang menyumbangkan seluruh harta yang ia miliki untuk kaum miskin di Afrika. Langkah ini beliau ambil sebelum meninggal dunia pada 29 Mei 2018, 3 tahun setelah didiagnosis mengidap kanker stadium 4. Semasa hidupnya, sebelum menggeluti kegiatan sosial, beliau dikenal sebagai pebisnis sukses dengan gaya hidup yang mewah. Ia adalah kolektor mobil, jam tangan, sepatu, topi, dan kacamata mahal. Ia pun memiliki mobil sport seharga 600.000 US dollar atau sekitar 8,7 miliar dan gelang seharga 60.000 US dollar atau sekitar 870 juta. Keputusan drastis untuk menyerahkan kekayaan pada kaum duafa ia ambil setelah dokter menyatakan bahwa ia terkena kanker dan hanya punya waktu 7 bulan untuk bertahan hidup. Beliau menyebut kanker yang menggerogoti seluruh badannya adalah sebagai hadiah dari Allah. Ini hadiah karena Allah memberi kesempatan bagi saya untuk berubah, ujarnya. Beliau menambahkan bahwa kanker yang ia derita membukakan matanya atas banyak hal di dunia ini. Ia menyadari besarnya karunia yang ia terima, seperti menghirup udara secara gratis, sesuatu yang tak terlintas di benaknya selama ini. Begitu tahu saya terkena kanker, saya melepas koleksi mobil, jam tangan, bahkan pakaian. Saya bawa semua pakaian saya dan saya serahkan ke orang-orang yang memerlukan ketika saya bepergian ke luar negeri. Saya ingin meninggalkan dunia tanpa satupun harta benda, lanjut beliau. Ia mengatakan tak lagi punya keinginan untuk mengejar kenikmatan dunia. Ketika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Anda sakit dan hanya punya waktu beberapa bulan untuk bertahan, mengejar kesenangan dunia akan menjadi prioritas yang paling akhir, jelas beliau. Ia mengatakan, harta dunia tak akan bermanfaat secara pribadi bagi seseorang yang divonis mati dalam beberapa bulan. Bagi saya, lebih utama membuat seorang anak di Afrika tersenyum bahagia daripada memiliki mobil mewah seharga miliaran. Setelah mengadakan perjalanan ke Afrika, beliau mendirikan yayasan sosial dengan tujuan mendirikan masjid, madrasah, dan membantu para janda di benua tersebut. Keputusannya mendirikan yayasan juga dipicu ketika ia mengantarkan kawan yang meninggal dunia karena kanker.
Saat di pemakaman ia sadar bahwa setelah seseorang meninggal dunia, tak ada yang mendampingi di alam kubur. Bahkan uang yang Anda punya itu tidak akan Anda bawa, tutur beliau. Ia mengatakan satu-satunya yang akan dibawa adalah amal kebaikan selama di dunia. Dalam sebuah wawancara, beliau bahkan menuturkan ia sudah ingin bertemu dengan Allah. Well, what I'm trying to say is, kematian itu pasti. Tidak akan bisa diundur dan tidak akan bisa dipercepat. Kematian tidak menunggu waktu tua. Kematian juga tidak menunggu tubuh yang sakit. Kematian tidak menunggu peperangan. Kematian tidak juga menunggu kiamat. Kematian memang tidak pasti kapan datangnya. Tetapi kematian pasti akan datang. Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah berpesan, untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita memerlukan persiapan dari sebelum Ramadan tiba. Karena gagal dalam merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Beliau juga berpesan agar kita tidak terlalu disibukkan dengan rencana-rencana di 10 hari terakhir Ramadan atau bahkan rencana-rencana Idul Fitri. Karena itu semua dapat membuat kita merasa yakin bahwa masih akan ada banyak waktu untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Tapi fokuslah pada setiap detiknya dan maksimalkan ibadah kita seakan-akan ini adalah hari terakhir kita di dunia. Dan ini adalah Ramadan terakhir kita. Untuk yang mungkin qadarullah belum sempat membuat persiapan ibadah Ramadan tahun ini, saat monolog ini sampai di telinga yang mendengar, itu berarti Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki yang masih kurang dan menguatkan yang masih lemah. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka tidak ada kata terlambat. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan dan kemampuan untuk memberikan usaha yang terbaik dan menjadikan bulan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita.